Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita berjumpa lagi di sini di mata kuliah praktikum pneumatik dan hidrolik. Karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di laboratorium, maka praktikumnya bisa kita lakukan secara simulasi ya. Oke. Semoga Anda semua juga masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Oke, materi kita selanjutnya di sini di minggu ini yaitu tentang elektropneumatik. Kalau yang minggu sebelumnya sudah kita pelajari tentang pneumatik. Jadi kalau yang ini elektropneumatik, ada komponen elektronik dan juga sistem pneumatik akan kita gabung. Nah, perkuliahan kita ini kita model saya menggunakan Google Classroom ya nanti ya. Jadi nanti Anda ngerjakan, ada job sheet-nya di situ, kemudian ada tugas-tugasnya, ada praktikum 1, 2, dan 3 dan seterusnya Anda kerjakan, kemudian nanti Anda submit di Google Classroom. Nah, itu jadi tugas-tugas yang Anda kerjakan. Selama 1 minggu ini kita akan praktek pneumatik. Oke. Ini ada 7 bab nanti ya yang akan kita pelajari di sini. Di awal ini baru pengenalan ya. Nanti di bab akhir itu adalah berupa latihan atau project ya. Ini saya kenalkan dulu elektropneumatik itu apa. Elektropneumatik itu adalah sistem kontrol pneumatik yang dihubungkan dengan komponen elektronik. Nah, di sini ada alat yang berfungsi untuk mengkonversi dari elektrik menjadi pneumatik yang dinamakan solenoid. Ya, solenoid ini. Jadi yang pneumatik yang biasa kita pelajari di situ dulu di beberapa minggu yang lalu itu bisa juga kita fungsikan sebagai elektropneumatik asalkan kita tambahkan yang namanya solenoid valve. Jadi valve-nya itu kita tambahin solenoid. Nah, solenoid ini berfungsi untuk mengkonversi sinyal elektrik menjadi sinyal mekanik atau gerakan mekanik. Sehingga kalau ada tegangan listrik yang diterima oleh solenoid, maka solenoid akan merespon menjadi gerakan. Nah, gerakan itu digunakan untuk memindah ruangan pada katup. Jadi yang semula di ruangan A pindah di ruangan B, gitu ya. Kalau yang dulu kita untuk memindah ruangan itu kita tekan tombol ya. Di valve itu ada tombol kita tekan. Sekarang tombolnya itu kita ganti dengan saklar ya, oke. Atau di sini nanti simbolnya ya. Nah, ini simbol saklarnya. Kalau kemarin ini kan ini tombol ya. Ini nanti kita ganti solenoid. Nah, ini contohnya sudah solenoid ini. Simbolnya seperti ini. Jadi kita bisa interaksikan dengan komponen elektrik yang lainnya. Jadi kalau yang kemarin kita masih manual ya. Jadi nggak ada elektriknya sama sekali. Nah, sekarang ada elektriknya. Kenapa butuh elektrik? Karena pneumatik itu tidak mungkin berdiri sendiri. Dia harus berinteraksi dengan peralatan yang lain. Umumnya di sistem kontrol peralatan itu ya berkaitan dengan elektrik, jarang yang manual. Karena perkembangan teknologi yang saat ini berkembang ya, yang mengharuskan semua serba elektronik gitu. Oke, ini bagian-bagiannya ya. Ini review aja. Ini aktuator. Aktuatornya itu ya berupa silinder, kemudian ini rotari aktuator dia bisa putar ya. Ini lampu ini juga sebagai aktuator ya. Tapi umumnya yang banyak kita pakai adalah ini silinder ya. Ini silinder apa? Double ya, double acting silinder. Terus elemen kendali seperti ini ya. Ini gerbang ya, gerbang apa? OR ya. Ini gerbang OR. Ini juga ini untuk mengatur laju aliran, besar kecilnya aliran bisa diatur oleh ini.
Atau dia dinamakan one way control flow yang dulu kita sudah pelajari atau kita praktekkan di pertemuan minggu-minggu sebelumnya. Kemudian ini elemen proses ya, di elektropneumatik elemen prosesnya itu bisa berupa relay ya. Nah, nanti relay ini relay ini satu kesatuan, ini koilnya, kemudian ini kontaknya. Nah, sudah paham kan prinsip kerja relay, sudah dipelajari di beberapa mata kuliah yang lain, misalkan di komponen, di rangkaian listrik mungkin ya, juga dipelajari. Kemudian ini relay juga, tapi dia ada timernya ya. Dia on tergantung waktu, bisa diatur waktunya. Ini juga, ini solenoid valve ini. Solenoid valve ini seperti ini. Yang membedakan dengan yang dulu yang sudah kita pelajari di sini. Ini yang elektrik, simbolnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian ini elemen input ya, elemen inputnya itu kalau yang kemarin itu cukup di sini aja tombol. Nah, kalau sekarang yang namanya elemen input itu adalah saklar. Ini saklar push button. Ini sensor ya, sensornya di sini bukan sensor mekanik yang seperti dulu. Sensornya bisa kita gunakan sensor elektrik. Apa itu? Limit switch ya. Terus sensor proximity, kayak bisa masuk di sini. Macam-macam sensornya bisa kita pakai di sini. Terus kemudian elemen sumbernya ya masih sama, ini kompresor, dan juga ini yang perlu kita perhatikan, elemen sumbernya adalah sumber tegangan 0 dan 24 volt ya, yang sudah saya demonstrasikan kemarin itu ya. Nah, ini elemen sumbernya. Ini untuk sumber pneumatik, ini untuk sumber elektriknya. Nah, karena yang elektrik ya pasti butuh yang namanya sumber tegangan. Oke. Jadi nanti akan dibagi jadi dua ya. Ada yang namanya rangkaian pneumatik ya, seperti ini contohnya. Nah, ini yang paling atas itu aktuator atau silinder ya. Ini elemen akhir, ini proses, ini sumber ya. Ini dinamakan rangkaian pneumatik ya. Rangkaian pneumatik atau rangkaian daya mungkin ya. Bisa dinamakan rangkaian dayanya. Kemudian yang bawah ini ya, ini adalah rangkaian elektrik. Kalau elektrik itu, kalau beda, coba kita lihat bedanya. Kalau daya atau pneumatik dari bawah ke atas, jadi sumbernya ini dari bawah menuju ke atas. Ini udara ya, udara sumbernya. Nah, kalau di elektrik kebalikan, dari atas ke bawah, dari sumber tegangan. Karena pada dasarnya yang namanya tegangan itu atau arus itu mengalir, tegangan itu mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial yang rendah. Sehingga dari 24 volt menuju 0 volt. Nah, bagian-bagiannya apa? Yang bagiannya ada sumber tegangan ini ya. 24 sama 0. Elemen input, ya, elemen input itu saklar. Terus elemen pemproses, nah ini solenoidnya. Simbolnya seperti ini. Ya, bisa dilihat di tutorial yang tadi ya, kemarin. Ini bagian-bagian. Jadi kalau kita bicara elektropneumatik, nanti minimal itu pasti punya dua blok bagian. Yang pertama blok elektrik, yang kedua blok pneumatiknya. Itu harus ada dua blok itu. Oke, ini bisa dibaca sendiri nanti sensor-sensor yang dipakai. Ini relay ya, prinsipnya relay mungkin tidak saya bahas di sini, bisa Anda pelajari sendiri. Intinya relay itu kalau koilnya, misalkan saya beri notasi koilnya itu A1 A2 itu dapat sumber tegangan, maka kontak-kontak ini akan berubah dari yang semula NO jadi NC, dari yang NC jadi NO gitu ya. Nah, ini contohnya nanti bisa Anda baca sendiri di modulnya. Oke, kemudian kita praktikum elektropneumatik di bab 2 ya. Di elektropneumatik, ini nanti tugas Anda coba kerjakan dulu ini. Jadi sudah saya buatkan di sini contoh praktikum 1 yang sederhana aja dulu. Anda buat rangkaiannya di fluid sim ya.
Kemudian Anda coba running, jalan atau tidak. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Apabila tombol S1 ditekan, maka silinder akan bergerak keluar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama tombol S1 ini tidak dilepas. Jadi silinder ini akan tetap di luar terus kalau S1-nya ini tidak dilepas. Nah, begitu S1 dilepas, maka silinder akan kembali seperti semula. Ini cara kerjanya seperti ini, ya. Praktikum 1. Kalau benar seperti itu nanti. Yang kedua, nah ini sama juga dengan yang tadi. Bedanya di sini laju aliran udaranya bisa diatur, ya. Ini bisa diatur. Nah, misalkan nanti karena kita simulasi biasanya terlalu kencang, ya. Jadi kita sulit mengamati pergerakan dari silinder itu. Nah, ini bisa kita atur, kita buat pelan. Dengan menggunakan apa di sini? One way control flow, ya. Nanti bisa kita atur di sini. Laju aliran udaranya berapa persen? Contohnya di sini adalah 20%, gitu ya. Bisa juga 5%. Nanti bisa Anda coba di situ. Bedanya di mana? Ya. Ini sama, ini bedanya di sini aja. Kemudian yang ketiga, nah ini silindernya kita pakai double, ya. Kalau yang tadi itu adalah single, ya, satu aja, kembalinya dia pakai spring. Kalau ini double, ya. Nah, ini silindernya double, ya. Yang membedakan itu silindernya double. Kalau cara kerjanya sama dengan yang tadi, ya. Oke, kita lanjut ke percobaan 4, juga sama juga, ya. Percobaan 4 itu ini silindernya double, hanya saja laju alirannya kita atur di sini, ya. Misalnya majunya kenceng, cepat gitu, ya, mundurnya pelan, misalkan kayak gitu. Ini bisa kita atur, ya. Coba nanti Anda atur seperti itu. Gimana ngaturnya? Ya one way flow-nya itu kita atur prosentasenya. Nanti akan kelihatan perbedaannya. Kemudian ada tulis prinsip kerjanya di sini, ya. Prinsip kerjanya bagaimana itu? Anda tulis. Ini kalau yang ini ada pengontrolan tak langsung satu arah atau indirect control. Nah, kalau indirect control itu, ini kalau yang tadi itu kita menggunakan solenoid, ya, dari saklar langsung ke solenoid. Nah, kalau di sini indirect, maka dia menggunakan relay. Nah, kenapa nggak langsung ke solenoid aja? Nah, nanti kalau semakin banyak, wah di sini numpuk sekali kabelnya, ya. Maka yang paling bagus itu kita pakai relay. Lebih aman juga. Karena relay dengan solenoid ini ya lebih mahal solenoidnya. Kalau misalkan terjadi konsleting gitu, ya, ini bahaya. Yang aman pakai relay. Maka di sini kita akan belajar monostabil atau kontrol tidak langsung satu arah. Nah, nanti prinsip kerjanya bagaimana? Anda bisa menjawab prinsip kerja manakala Anda sudah melakukan praktikum ini, sudah Anda coba ini. Nah, kemudian Anda tulis, kalau misalkan saklar S1 ini ditekan, apa pengaruhnya? Kalau dilepas, apa pengaruhnya? Gitu, ya. Oke, yang ini monostabil, yang ini bistabil. Nah, yang ini kalau tadi hanya apa bedanya? Satu di sini relaynya. Kalau ini relaynya ada dua, R1 ada R2. Nah, pengaruhnya bagaimana? Cara kerjanya bagaimana? Anda simulasikan nanti, kemudian Anda tulis di sini hasil simulasi Anda. Kalau S1 ditekan, apa dampaknya? Kalau S2 ditekan, apa dampaknya? Gitu, ya. Oke, kemudian kita lanjut di percobaan 6. Percobaan 6 itu adalah rangkaian listrik dengan logika AND dan OR, atau rangkaian logika AND dan OR. Di rangkaian elektriknya aja yang kita akan modifikasi nanti, ya. Ini rangkaian OR, kemudian ini adalah rangkaian AND, ya. Apa bedanya? Nah, kalau OR itu dia di atau, ya. Misalkan
relay ini akan aktif manakala S1 atau S2 yang aktif, atau dua-duanya. Nah, kalau N, nah, relay ini akan aktif manakala S1 dan S2-nya itu harus aktif secara bersamaan. Nah, di sini aktuatornya kita tidak pakai silinder, kita pakai lampu aja ya. Kita coba pakai lampu. Kalau nanti relaynya kerja, harusnya lampunya nyala. Kalau ini juga seperti itu. Kalau kedua-duanya aktif, lampunya nyala. Kalau salah satu tidak. Nah, kalau ini juga gitu. Ini salah satu dia nyala. Dua-duanya juga bisa nyala. Kalau benar seperti itu ya. Yang berikutnya adalah rangkaian pengunci sendiri atau latching atau safe holding. Nah, rangkaian di sini, nah, kalau Anda pernah belajar tentang rangkaian motor listrik ya, jadi untuk motor listrik supaya bisa kerja ya, karena inputnya pakai push button itu ya, begitu push buttonnya kita lepas dia masih bisa bekerja, yaitu kita adopsi di sini, itu namanya rangkaian pengunci. Jadi saat S1 ditekan, maka ada arus yang lewat, dari arus 24 volt ini lewat menuju R1, sehingga relaynya aktif. Karena R1 aktif, maka kontak ini dari NO menjadi NC tertutup. Ya. Kemudian, pada saat ini dilepas, S1-nya dilepas, arus tidak lewat sini, tetapi lewat sebelah sini di nomor 6 ini. Karena di S1 sudah terputus di sini jalurnya. Dia bisa lewat dari sini karena R1 tadi sudah tertutup. Sehingga Y1 ini juga aktif karena R1 aktif. Sehingga Y1 ini mengaktifkan solenoid yang menyebabkan silinder ini bisa bergerak maju gitu. Nah, kurang lebihnya nanti kalau jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya ya sama juga ini latching ya, tapi di sini yang membedakan di sini dominan on, yang satunya dominan off. Bedanya di mana ya? Anda cari tahu nanti ya. Apa sih bedanya dominan on dan dominan off? Kalau sudah jadi rangkaiannya bisa Anda simulasikan. Ya. Oke, yang berikutnya adalah ini soalnya ya. Nah, kalau tadi sudah ada gambar rangkaiannya, Anda tinggal gambar menjelaskan cara kerjanya. Kalau yang ini nanti hanya dikasih soal, kemudian Anda kerjakan. Nah, contohnya ini. Kasus yang pertama yaitu pembagian peti-peti. Ya. Ini gambar plan-nya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini conveyor membawa kotak-kotak ini, peti-peti ini. Dia akan bisa dilewatkan conveyor 1 sini dan juga conveyor 2 ke sini. Ya, dia bisa diatur kapan dia ke sini, kapan dia ke sini ya. Jadi ini bisa diatur, ini bisa terhubung dengan ini juga bisa terhubung dengan ini. Ya, ini bisa diatur. Kapan dia ke sini, kapan dia ke sini. Nah, tugas silindernya ini cuma itu ya. Nah, jadi soalnya posisi bar berjalan diubah dengan menggunakan silinder kerja ganda untuk pengontrol maju atau mundur silinder. Tombol S1 untuk maju, tombol S2 untuk mundur. Jadi tombolnya ada 2 di sini nanti ya. Silinder tetap berada di posisi yang diberikan oleh kondisi terakhir ditekan. Jadi kalau dia ditekannya terakhir maju ya maju terus ya. Kalau ditekannya mundur ya mundur terus. Anda buat nanti. Nah, ini rangkaian dayanya sudah kita buatkan. Yaitu ini ya. Ada rangkaian daya seperti ini. Jadi valve-nya sudah kita tentukan. Anda tinggal membuat rangkaian elektriknya. Ya. Jadi rangkaian daya sudah ada. Ini yang rangkaian daya monostabil. Ya. Terus cara kerjanya bagaimana nanti Anda tulis ya. Kemudian rangkaian yang kedua, ini rangkaian dayanya bistabil. Bedanya apa ini? Ya. Katupnya double. Ini rangkaiannya Anda buat juga. Apakah sama atau beda?
Oke, kemudian yang berikutnya ada pengontrol otomatis atau auto return. Ini untuk penekuk plat. Jadi plat ini akan ditekuk oleh alat ini ya. Ini menggunakan silinder kerja ganda. Plat itu menjadi seperti pada bagian di atas ya. Pekerjaan dimulai dengan menekan tombol start. Jadi begitu start ditekan, dia akan turun ini nanti ya. Ini akan turun. Untuk menjamin bahwa plat benar-benar tertekuk dengan benar, maka terdapat tanda yang menyatakan bahwa silinder berada di posisi maksimum atau terluar. Jadi ada sensornya nanti untuk menentukan dia sudah benar-benar tertekuk atau belum plat itu gitu ya. Kalau sudah tertekuk dengan benar ya, maka silinder akan kembali secara otomatis gitu. Jadi begitu nekuk gini sudah sampai maksimum, dia akan kembali lagi. Ini juga seperti itu, rangkaian dayanya sudah kita buat, Anda buat rangkaian elektriknya. Ini juga gitu, rangkaian bistabil ya dayanya. Kemudian Anda buat rangkaian elektriknya seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Yang ini adalah rangkaian kontrol sekuensial ya, sekuensial kontrol elektropneumatik. Apa itu sekuensial? Sekuensial itu adalah sistem kontrol ya, atau yang mana kegiatan itu berkesinambungan atau berkaitan satu sama lain. Contohnya misalkan banyak sekali dalam proses-proses produksi. Contohnya saya ambil contoh di sini aja ya. Nah ini contohnya. Kasus alat pengangkat kotak ya. Jadi ini ada conveyor 1, ada conveyor 2. Kotak akan tiba di conveyor, kotak akan tiba dari conveyor ya menuju ke sini, ke silinder A. Kemudian dari silinder A ini begitu dia tahu ada kotak, dia akan mendorong kotak ini ke atas. Begitu sampai di atas, silinder B-nya tahu, oh ini sudah ada kotak di depan saya. Dia akan mendorong ini untuk ke sini, ke conveyor yang berikutnya. Nah, kotak ini ya, ini tidak akan mundur ya, silinder B ini, manakala yang A belum mundur. Ya. B pun juga tidak akan maju manakala yang A juga belum naik ke atas. Nah, inilah yang dinamakan kontrol sekuensial atau sistem sekuensial berurutan. Jadi A dulu bekerja, kemudian A sudah, B setelah B A lagi, kemudian B lagi, urut. Jadi untuk aktivitas selanjutnya itu ditentukan dari aktivitas sebelumnya. Ya, itu dinamakan sekuensial dan itu berurutan. Ya. Kalau ini belum selesai, dia juga nggak akan bekerja. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, namanya sistem sekuensial. Dan ini banyak sekali digunakan di industri karena rata-rata untuk proses manufaktur itu atau proses produksi itu rata-rata ya sekuensial seperti itu, berurutan terus secara menerus. Nah, terus itu contohnya ya. Kemudian dari soal itu, langkah yang harus kita lakukan adalah membuat diagram langkah. Bagaimana sih silinder tadi itu bekerja? Ya, bisa kita buatkan diagram langkah seperti itu. Ya. Misalkan ada dua silinder tadi A dan B ya. Jadi A itu akan bergerak maju dulu ya. Sudah selesai. Sudah maksimum, baru B maju ya, ini B maju. Yang maksimum baru A mundur. Nah, A sudah sampai mundur di posisi semulanya, baru B mundur. Nah, jadi diagram langkahnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi urut-urutan. Ini A dulu, kemudian baru B-nya. B selesai, A lagi. A selesai, B gitu ya. Itu sekuensial. Ya,
Jadi untuk dapat bekerja ada yang memicu gitu ya. Apa yang memicu ya? Misalkan di sini nanti A itu bekerja manakala ada tombol start. Jadi begitu start ditekan maka A langsung bekerja. Maju ini. Kemudian begitu A sudah maksimum, ada yang menandakan bahwa A itu sudah maksimum adalah sensor A1. A1 bekerja maka B akan bekerja. B maju, nah, B sudah mencapai maksimum, ada yang menandakan yang menginformasikan bahwa B sudah maksimum oleh sensor B1. B1 aktif, dia akan ke A. Nah, A ini juga menerima respon dari B1 tadi. B sudah selesai, A-nya baru kembali lagi. Nah, dia sudah tahu di posisi minimum A-nya dari mana? Dari A0. A0 memberikan ke B. B, A sudah di posisi semula. Nah, maka B juga kembali lagi. Nah, ini dinamakan akan sekuensial ya, sekuensial. Sehingga persamaannya bisa kita tentukan seperti ini. Sindir A maju, simbolnya A+ ya, misalkan A maju itu kita beri simbol A+. Itu ditentukan dari tombol start dan B0. Jadi pada saat A-nya bekerja, maju, B-nya pasti harus 0. Nah, di sini 0 kan. Kemudian pada saat B-nya maju, maka A1-nya aktif ya. Jadi B maju itu manakala A1 aktif. A akan mundur manakala B1 aktif. B akan mundur manakala A0 aktif. Ini rangkaiannya, rangkaian dayanya. Anda buat nanti rangkaian kontrolnya seperti apa ya. Kemudian ini rangkaian kontrolnya, Anda buat rangkaian dayanya seperti apa. Terus Anda simulasikan. Ya. Oke, mungkin ini dulu ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mungkin kita akan bahas di hari Kamis mungkin ya. Saya harapkan ini nanti hari ini dan Rabu itu sudah selesai ya. Hari Kamis kita masuk ke materi yang ini, konflik pada elektropneumatika, ini lebih berat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.